Sama Fir'aun itu bahaya. Oke, kita Pak Edo, sekarang kita ke calonnya PDI nih. Nah, di PDI ini kan tadi ini Nasdem udah oke nih, clear kan 10 November. Kan ada 3 calon ya, Ganjar nggak mungkin. Iya. Pak Yang Dika, paling mungkin Anies. ya belum, ya paling mungkin Pak Anies. Yaitu let's say gitu. PDIP ini gimana, Bang? Udah pasti Bung Budi udah tahu Belum tahu gimana? mekanisme partai kami. Apa tuh? Ya, keputusan itu ada di ketua umum. Itu mekanisme organisasi partai kami. Oke, boleh diputarkan lagi satu pidato Presiden ke-5 Megawati. Pikir Presiden George Bush. Apa yang pesan Ibu Mega sebenarnya terhadap kader-kadernya, Bang? Iya. Untuk soal copres-capres. Mainkan Pak Idam. Mainkan dulu Pak Idam. Kalian sudah mulai alpa bahwa kalau saya bilang instruksi jalankan, laporan. Itu sudah mulai dilupakan. Absensi. Itu ya maaf. Masuk kondite. Nah, begitu. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah, artinya manuver out. Ini out. Nah, tapi kemudian ya gimana, Bang? Menerjemahkan kalimat Ibu Mega ini gimana? Ya memang begitu, Bu Mega. Ya enggak, karena kan keputusan Kongres PDI Perjuangan itu memberikan mandat yang disebut prerogatif kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Itu kan keputusan organisasi. Peserta kongres itu kan utusan dari masing-masing kader di tiap daerah, tiap cabang. Nah, jadi itulah keputusan organisasi. Nah, jadi kader dilarang bermanuver ya, Bang? iya, kerja saja. Jangan Dilarang. ada bermanuver 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Nggak boleh ada yang aneh-aneh melenceng dari alur keputusan Kongres. Dewan Jenderal ini bagian dari manuver atau Dewan gimana? Kolonel. Dewan Kolonel. Sorry. Suasana September, Nah, ya. Kalau itu enggak. Jadi itu sama aja ibarat kita ngumpul-ngumpul begini deh. Iya. Kita Enggak. futsalan Bang, oke, tapi kan itu- intensitas futsal kita sering ketemu. Bang. Nah, yuk, kita bikin tim Barcelona deh. Satu tim Real Madrid futsal gitu. Bukankah itu manuver, Bang? Apa? Bukankah itu manuver? Karena kan di preambulnya Dewan Kolonel adalah quote unquote kurang lebih bisa dikoreksi. Intinya Mbak Puan harus membuat persepsi dan profiling supaya Mbak Puan cocok menjadi calon presiden. Jadi itu Apakah itu manuver atau bukan bukan? manuver. Jadi pembina praksi PDI Perjuangan di DPR RI itu Mbak Puan. Kemudian ketua lembaga, ketua institusi DPR RI itu adalah Mbak Puan. Kami ini anggotanya, selain anggota praksi juga anggota DPR. Maka kami berkesadaran, ya teman-teman di praksi, untuk mensupport tugas-tugas beliau dalam posisi apapun. Nah, sebagai supporting bukan manuver namanya, gitu loh. Beda halnya kalau kami membuat satu alur di luar garis kebijakan partai. Nah itu baru manuver Tapi kan namanya.
sudah agak clear juga Bang, pernyataan beberapa kawan, Iya. termasuk Mbak Puan sendiri, insya Allah nanti 2024 ada presiden perempuan gitu kan. Dan dalam banyak sekali acara partai gitu Bang, ya kita juga udah tahu beritanya udah banyak kan Prof. Umam ya. Dan udah Oh, iya. menimbang-nimbang wakilnya juga. Iya, Puan presiden, ada yel-yel Mbak Puan Iya. presiden, Mbak Puan presiden. Artinya kan saya Dan tambahkan Mbak Puan sedikit, Bang, selalu Mas Sinton ya. menyampaikan keputusan organisasi partai itu ada di ketua umum. Nah, jadi bahwa teman-teman menyuarakan, mengaspirasikan Mbak Puan, gitu ya, it's okay. Tapi Itu kan bukan manuver tapi berarti ya. bukan dong, karena kami nyadar betul domain kami bukan di presiden, Oke. memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden itu domainnya domain ketua kami umum. di dapil. Bagaimana menang jadi anggota DPR ya kan? Oh jadi kalau ada kader-kader lain Bang izin yang menyuarakan misalnya di luar Mbak Puan, misalnya Mas Ganjar atau Opung Panda gitu jadi calon presiden, itu manuver apa enggak Bang dalam konteks menerjemahkan pidato Presiden Megawati tadi? Nah itu gimana Bang? Kan kalau tadi kata Abang izin Bang. Kau ini pertanyaannya pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Iya makanya aku tanya. Pura-pura dalam Saya coba perahu. menjembatani ya. Iya, coba Anda udah. Jadi sepertinya Pura-pura dalam yang perahu. disampaikan oleh Mas Budi sama Mas Ari tadi Bang. Enggak, saya nggak dianya. Anda juga dari nanya Anda. Jadi ada kesan seolah-olah ada semacam double standard karena tidak ada definisi operasional yang clear. Yang dimaksud manuver dalam pidato Bu Mega itu tadi apa? Tadi kalau mendengar pidato Bu Mega Bang, itu bukan hanya Bang Masinton itu yang kejut-kejut. KIB itu koalisi kejut-kejut semua Bang. Sehari 2 hari setelah itu, wah, kita akan mengusung dari kader Projo juga sendiri. kejut-kejut. Nah akhirnya tadi yang disampaikan oleh Mas Budi, Mas Didit, Projo langsung berhenti ngomong Ganjar. Wak. Projo langsung berhenti loh. Itu banyak ini yang insaf itu banyak sekali. Nah, jadi seolah-olah ada standar ganda dalam definisi operasional manuver itu. Ketika yang disampaikan konteksnya adalah Pak Ganjar, dianggap itu adalah manuver. Sementara ketika kemudian ada ikhtiar dari teman-teman di internal PDIP untuk mewangikan Mbak Puan, Itu aspirasi. itu dianggap sebagai aspirasi dan bukan manuver. Kira-kira demikian tadi, Bang. Itu kata Anda loh. Jadi kan begini ya. Kalau Agak berat memang ini pertanyaan Bang. Mohon nggak ada, izin. nggak ada yang berat. Oke. Mantap. Iya. Ampun. Ya kalau Mbak kami Puan. itu mensupport Mbak Puan itu dalam kapasitas sebagai pembina praksi, ketua DPR. Apa yang salah dengan itu? Ketua Kira-kira DPP gitu loh. juga kan? Dan juga beliau ketua DPP. Awak bisa bantu. Iya kan? Nah, kemudian di PDI Perjuangan itu nggak ada itu yang namanya gerakan wah harus Mbak Puan. Iya. Nah, gitu loh. Aku tambahkan Kan sedikit ada nih, ya Mas upaya-upaya dari luar itu untuk menekan-nekan, wah harus dukung ini. Nanti PDI Perjuangan kalau nggak mendukung ini bla 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 bla. Lewat Itu yang disebut dengan manuver-manuver itu. lewat Gitu loh. apa Bang misalnya? Lewat apa dia Ya, menekan baik dari itu, luar? Atas nama relawan, komunitas, apa segala macam. Termasuk Dewan Kopral itu tadi, Bang ya. Manuver apa? Dewan Termasuk Dewan Kolonel. Kopral ini. Nggak tahu, saya nggak kreatif itu apa itu, saya nggak ngerti kalau itu. Jadi Jadi nggak ada double standard seperti kata Mas. nggak ada double standar di situ. Artinya dalam keorganisasian itu ya yang ditegaskan oleh Bu Megawati tegak lurus, jangan Berbaris, ya kan? bermain di dua kaki. Jangan gitu. berdansa. Iya, kalau partai belum memutuskan ya kerja saja. Ya. Ketika partai memutuskan A, konsisten dan ikut aturan Ya. keputusan partai. Ya makanya sama dengan Nasdem juga kan seperti itu. Keputusan akhir kan di ketua umum kan. Gitu loh. Tapi begini kan kalau bicara Puan ini saya masuk sedikit bahwa Puan ini kalau bicara popularity dia itu tinggi sekali. Popularitas ya. Walaupun elektabilitasnya rendah. Nah kita kan ingat dulu. Sejak kapan sih ada survei-survei ini menentukan calon presiden? SBY tidak disurvei dulu, tapi dia bisa menang. Ya kan? 2009 ada nggak survei? Ada, Bang. Sudah ada 2009. Tapi 2004 sudah ada sebenarnya. Awal-awal ya, tapi kan Kak Ipung
dan teman-teman. Ya, tapi tidak seperti sekarang kan. Nah itu. Jadi Puan juga yakin bahwa kalau kita hanya bertumpu kepada survei itu juga tidak benar. Makanya dia juga sangat punya keyakinan bukan survei saja. Kan itu sudah dibilang kan sama Hasto bahwa bukan survei saja atau electability saja Tapi juga ada struktur menentukan, organisasi. tetapi ada leadership, kemampuan menjalankan program, kemampuan kerja itu juga menentukan. Bisa jadi orang-orang yang elektabilitasnya tinggi, tapi kemampuan kerjanya juga rendah, ya kan? Contoh ya. Hah? Contoh. Ya belum ada contohnya. Gitu. Ya survei itu alat potret CC aja. rendah lah ya, CC Potret, rendah Bang. CC rendah. potret kemarin. Survei kan tidak bisa memotret ke Kamu tutup. depan. Ya. Iya ya. Kerja-kerja Nah, politik kan masih jalan terus Iya, gitu kan, Bang. survei itu salah satu variabel aja dalam Memutuskan. menentukan gitu. Tapi bukan satu-satunya alat ukur untuk memutuskan kandidat seperti itu. Nah ini di Jawa Tengah nih ada di video kita nih. Silakan Pak Idam. Apakah ini aspirasi? Bagian dari aspirasi. Itu bagian dari yang disuarakan oleh para struktur partai yang sudah merasakan kehangatan, merasakan militansi, merasakan kontribusi Mbak Puan terhadap PDI. Dari aspirasi itu akan didorong, nah semoga menjadi keputusan partai. Kan gitu. Oh, ini forum untuk mendorong aspirasi. Ini aspirasi. Nggak ada rekayasa forum. Orang ribuan begitu mau rekayasa mau gimana? Mau di broadcast satu-satu begitu. Ini dukung siapa ini Mas? Nah, ini konteksnya adalah Ketika ketika dalam suatu forum ada suara aspirasi dari kader. lu tuh udah pakai kata aspirasi nih. Kan Bang Masinton Ya, minta. ada teriakan. Nah, lebih netral. Ya kan? Teriakan. Ada teriakan. Atau yang pas lagi dibahasakan ada oleh yel-yel. Masinton Ada pas yel-yel, lagi yel-yel. Ya, Mbak lebih Puan netral, presiden. ya. Nah, Suara pertanyaannya rakyat, ini ya. itu jawabannya pas Ya. kita tanya, ini apakah nggak melawan code of conduct-nya Ya, dari manuver. Ibu Mega, Ya. manuver. Jawabannya seperti itu, wah aspirasi kok, karena kita merasa dekat. Tidak, di PDI Perjuangan itu gini. Nah, Ingat nggak? Bang ini gimana Bang? Di PDI Perjuangan itu ketika gubernurnya masih Pak Ahok. Kalau teman-teman masih ingat 2017. Ketika beliau masih gubernur, ya teman-teman dari PDI Perjuangan termasuk saya juga sering mengkritik Pak Ahok. Gitu. Kemudian ketika partai mencalonkan, memutuskan, kita tegak lurus dengan keputusan itu. Nah, Artinya, di PDI Perjuangan, Paman, ya ketika ini kan belum ada keputusan apa-apa. Terus ada suara seperti itu, ya, pengen Mbak Puan, gitu. Kan tidak ada embel-embel tekanan apa segala macam, dan itu kan dari dalam, bukan dari luar, gitu loh, bukan dari luar. Dan itu didiamkan Bukan ya Bang ya? seakan-akan memfeta kompli. Didiamkan oleh PDIP dan seolah-olah memang ada pihak Ganjar dan pihak Mbak Puan, atau memang ini dikelola sebagai sebuah apa ya? Nggak ada pihak lain-lain. Mereka ini kan sama-sama kader PDIP, Ganjar maupun Mbak Puan gitu. Iya. Tidak berusaha untuk udahlah kalian bersatu aja. Karena kita lihat selama ini Bersatu Mas itu Ganjar- maksudnya apa? Capres cawapres langsung aja. bukan bersatu gitu. Mas Ganjar dalam beberapa kali kesempatan tidak dilibatkan, tidak diundang dalam forum yang ada Mbak Puan, misalkan. Terus entah Mas Ganjar yang ada alasan di Jakarta lah, entah di sini Ya lah, mungkin misalkan. masing-masing ada kesibukan. Iya. Kalau Ya. itu udah headline Bang tadi. mungkin masing-masing ada kesibukan kali kan. Dan nggak diundang kayaknya. Apa? Dan nggak diundang dalam acara yang ada Mbak Puan, pasti Mas Ganjar nggak Ya, itu ada. kan acaranya. Udah beberapa kali itu. Acaranya daerah ya di DPD gitu. Udah kalau di DPP itu pasti diundang apa segala macam. Tapi ada semua kepala daerah PDI di Ya Pak Dudung sama Pak Dika aja udah ke DPR lah. Berdua. Ulangi sendiri-sendiri. Nah artinya kalau di PDI itu intinya tetap tegak lurus. konsisten dengan, karena kita semua tahu domain
memutuskan calon presiden Ya. dan wakil presiden itu ada Artinya di kan yang di garis bawahi Bang Masinton, apa yang dianggap manuver itu melibatkan pihak-pihak eksternal Pihak tadi luar, ya. Seperti survei, terus relawan. lah iyalah itu Iya. kan Kalau yang Itu manuver. kalau bergelut di internal itu aspirasi. ya gitu kalau di kan. internal Boleh aja. ya bisa aja boleh, apalagi spontan apa, kan nggak ada bikin tim itu, mana ada bikin tim. Gitu Nah, loh. kalau misalnya hal yang Mbak sama- Puan itu nggak pernah membentuk yang namanya tim untuk Pemenangan ya. pemenangan sebagai apa Tim sukses lah nggak ada. ya beliau itu bekerja aja sebagai kapasitas sebagai ketua DPR. Karena struktur organisasinya itu automatically sudah tim sukses. Jadi nggak perlu lagi memang begini ya kan? Enggak lah. Kalau partai ya bekerja sendiri. Dan di sini Ganjar Dia mestinya- ketua DPP kan. ketua Ganjar DPP. kan dalam struktur itu kan bukan gitu loh. Oke. Ya jadi harus dilihat. Untuk apa Mbak Puan bikin tim sukses? Dia ketua DPP, ketua DPR, Artinya? sekarang dipercaya lagi oleh Ibu Mega datang ke sana kemari ya kan? Organisasinya udah tim sukses itu jadi sendiri gitu. automatically struktur PDIP itu udah tim suksesnya Mbak Puan. Kalau partai Sementara sudah kan memutuskan, kalau Ya. umpama sekarang karena di PD ini dia mengacu pada yang diputuskan partai, gitu loh. Bahwa kemudian nanti kalau sudah diputuskan, ya automatically bahwa siapapun yang diputuskan oleh partai, ya calonnya, ya seluruh perangkat keorganisasian partai akan bergerak. ya kalau bergerak sekarang sudah menurut saya. Tetapi terang-terangan nanti. Iya kan? Kalau gini bang, kalau partai umpama bergerak sejak awal, gitu ya, dari pusat partai ya, saya bicara partai artinya kelembagaan, dari pusat sampai ke daerah, sampai level anak ranting bang, aku yakin tuh elektabilitas Mbak Puan itu jauh pasti melenceng, melejit jauh. Melenceng loh. Melejit jauh gitu loh. Nah, tetapi itu tadi karena Mbak Puan sejak awal itu ya beliau fokus pada tugas DPR dan kemudian partai belum memutuskan siapapun calon presiden dan calon wakil presiden, maka pergerakan kandidat yang akan diusung oleh PD Perjuangan karena belum ada ranting dan anak ranting itu ya berkonsolidasi di bawah itu dalam rangka kerja-kerja kepartaian, bukan dalam rangka Efeknya ada mensosialisasikan aspirasi calon Mbak Puan itu nggak bisa dihindari gitu kan. Efek bahwa muncul aspirasi. Kalau itu dilakukan, artinya kalau umpama partai melakukan itu sejak awal, saya yakin tuh elektabilitas Mbak Puan itu pasti jauh lebih tinggi. Kalau sudah diputuskan oleh partai. Iya. Ya. Oke. Iya, iya. Jadi kalau lagi-lagi Prof gimana? Ada komentar lu? Misalnya masih ada ganjalan atau udah cukup puas gitu? Tadi kan udah dijawab Bang Masinton Nah, bahwa tidak ada double standard dalam definisi operasional manuver atau tidak manuver. Tetapi saya menangkap pada satu hal, ada aspirasi di dalam internal PDIP untuk menciptakan cara pandang bahwa munculnya Mbak Puan sebagai aspirasi politik dari PDIP itu sesuatu yang berjalan secara natural. Bukan dikelola, bukan di manage, bukan di engineer. Dimobilisir. Itulah kenapa yang membuat Dewan Kolonel itu ya menjadi layu sebelum berkembang. Harusnya itu cukup clear, artinya karena itu mesin loh. Bukan karena Itu mesin. terlambat ya, bukan karena terlambat ya, karena kalau Bukan, kata Bang saya pikir itu Sinton bukan tadi, karena terlambat, tetapi ini adalah upaya Tapi dari saya nggak teman-teman setuju dibilang untuk layu. melihat itu. dan waktunya tinggal ini lagi, tinggal Masalahnya begini, kita tunggu 30 Dia September. baru Jadi malam jenderal, saya Dewan Jenderal mau dia. Akhirnya jokes itu keluar juga. Ternyata isunya. Jokes itu keluar juga. apakah Dewan Kolonel akan layu sebelum berkembang? Tidak. Kita lihat kapan Bang? 30 September kita lihat dia akan menjadi Dewan Jenderal. Harus sesko TNI dulu, Bang. Jadi itu nggak ada istilah layu sebelum berkembang.
Sebelum berkembang. Karena kami ini Layu kan sebelum berjenderal ya. bukan yang apa ya, teman-teman yang ada di sini kan bukan yang terlembaga dalam bentuk seperti organisasi atau apa. Iya, justru itu Bang. Jadi jauh sebelum Dalam umpama konteks tim ini dia semakin kuat. Iya, ini Tetapi dalam selama konteks ini kan melakukan kelembagaan kerja tadi, gitu. nah itu dalam konteks kelembagaan tadi yang mengidentifikasi, kita kan nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu. nanti Dewan Kolonel tiba-tiba kemudian muncul. Nah jadi di level itulah Bang, di level itu. Tapi di internal PDIP sendiri kan tentunya ada satu survei-survei terkait dengan calon presiden potensial yang mungkin bisa memberikan masukan kepada ibu ketua umum gitu, kurang lebih gitu. Internal, survei internal loh yang terkait. Ya pasti ada survei internal lah. Artinya ya survei itu cuma potret aja. Iya. Bukan satu-satunya variabel untuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi Saya setuju Bang. Karena bagaimanapun juga survei itu ya sesuatu yang sifatnya teknikal dia. betul. Dia ups and down, naik turun. Dan kalau misal kemudian digarap secara serius dalam rentang waktu yang cukup memadai, bisa saja lompatan Dalam itu waktu terjadi. kurang lebih 2 tahun ini cukup untuk misal katakanlah Cukup. untuk 2 tahun itu sangat cukup. Bila tadi kata apa Bang ukurannya Presiden, sangat Cukup cukup? lah, Pak Jokowi kan terakhir. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi. Jangankan Pak Jokowi Bang, kalau misal dibanding di sebelum-sebelumnya, Ya, itu Mas Ganjar pun juga rentang boleh itu ini. Ganjar hanya praktis 3 bulan, 3 bulan. menjelang pencoblosan. Pak Anies Jadi dulu sebenarnya waktu masih DKI mungkin. nggak Itu ada namanya di volatilitas survei ya. selama DKI kan. termasuk Ganjar kan, Ganjar di Iya. Jawa Tengah dulu juga nggak ada. Jadi Pak kan saya Jokowi kembali itu lagi sama tadi Pak ya. Kembali Poke lagi juga persoalan. jauh Tunggu dulu Bang, kita tutup dulu dengan menyerahkan kepada Zulfan Lindan karena di antara kita berdua nih nggak ada kesimpulan. Gak ada Silakan kesimpulan Pak. dan Nah, karena jadi begini, kenapa Prof. kita harus akhiri karena Pak Idam sudah keluar Keluar dari kandang di ya. belakang. Nah. Itu tanda-tanda Bang. Kalau ini harus closing. Ya, Gini Prof. Nah,